Konflik Poso merupakan salah satu peristiwa tragis dalam sejarah Indonesia yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini melibatkan ketegangan antar kelompok yang berbeda dengan akar permasalahan yang kompleks, mencakup faktor sosial, politik, etnis, dan agama. Konflik Poso menggambarkan bagaimana ketegangan yang dipicu oleh perdebatan identitas bisa berkembang menjadi kekerasan yang meluas. Pemicu konflik Poso. Konflik Poso bermula dari ketegangan antar kelompok pemuda Kristen dan Muslim di desa Lombogia pada 25 Desember 1998. Ketegangan ini dipicu oleh pertikaian yang awalnya bersifat personal, namun dengan cepat berkembang menjadi konflik bernuansa agama. Poso terletak di tengah Pulau Sulawesi, memiliki mayoritas penduduk Muslim di kawasan pesisir, sementara di dataran tinggi mayoritas penduduknya adalah Protestan. Selain penduduk asli Poso, terdapat pula pendatang dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara yang menambah keramaian etnis dan agama di daerah ini. Program transmigrasi yang dijalani oleh pemerintah juga membawa perubahan demografis dengan meningkatnya populasi kaum Muslim di daerah tersebut. Persaingan ekonomi antar penduduk asli dan pendatang serta perubahan sosial ekonomi yang cepat turut menjadi faktor penyebab ketegangan di Poso. Ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kesenjangan ekonomi memperburuk situasi, memicu sentimen negatif di antara kelompok masyarakat. Selain itu, ketegangan ini juga semakin memanas karena perbedaan kebijakan pemerintah serta penyebaran provokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan isu agama untuk menciptakan perpecahan. Kronologi konflik Poso. Konflik Poso berlangsung selama 3 tahun, dari akhir 1998 hingga 2001. Konflik ini terbagi atas beberapa waktu penting yang menjadi pendapat perkembangan kerusuhan. Pertengkaran antara kelompok pemuda Kristen dan Muslim di Lombogia berkembang menjadi bentrokan besar. Ketegangan meningkat ketika dua kelompok saling menyerang dan membakar rumah-rumah. Desember 1998 sampai April tahun 2000. Bentrok terus berlanjut secara terus-menerus dengan intensitas yang semakin meningkat. Pada periode ini terjadi banyak tindakan kekerasan, termasuk pembakaran rumah, penjarahan, dan pembunuhan. Kerusuhan kemudian menyebar ke wilayah lain di Poso dan mengakibatkan ribuan orang mengungsi. Mei tahun 2000. Situasi di Poso semakin memburuk. Serangan besar-besaran terjadi di Kecamatan Poso Pesisir yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusuhan infrastruktur yang cukup parah. Pemerintah pusat mulai mengambil tindakan lebih tegas dengan mengirim pasukan keamanan untuk meredam situasi. Meskipun demikian, selama bertahun-tahun ke belakang, baik pihak militer maupun kelompok bersenjata tidak dapat mengendalikan kekerasan yang terus berlangsung. Para pelaku dari kedua belah pihak saling melakukan serangan balasan yang memperburuk ketegangan antar kelompok agama. Desember 2001, upaya rekonsiliasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan pemimpin masyarakat. Di bawah tekanan internasional dan dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan, pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim khusus yang berfokus pada rekonsiliasi dan perdamaian di daerah tersebut. Pada tanggal 20 Desember 2001, Deklarasi Malino ditandatangani sebagai kesepakatan damai antar kedua belah pihak. Deklarasi ini menjadi titik balik dalam upaya penyelesaian konflik Poso. Penyelesaian konflik Poso. Penyelesaian konflik Poso ditandai melalui Deklarasi Malino. Perjanjian ini ditandatangani di Malino, Sulawesi Selatan oleh perwakilan dari berbagai kelompok yang terlibat dalam konflik dengan mediasi oleh pemerintah Indonesia dan didukung oleh organisasi internasional. Deklarasi Malino menegaskan pentingnya perdamaian, kerjasama, dan toleransi antar kelompok bermasyarakat. Beberapa langkah yang diambil dalam proses rekonsiliasi antara lain, dialog antara tokoh agama. Pertemuan dan dialog antar tokoh agama Muslim dan Kristen diadakan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antar kelompok. Upaya ini penting dilakukan untuk meredam sentimen negatif dan mempromosikan kerukunan. Penegakan hukum. Pemerintah meningkatkan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran dan tindak kekerasan yang terjadi selama konflik. Pelaku kekerasan ditangkap dan diadili untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Program rehabilitasi dilakukan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak serta menyediakan bantuan kepada para korban konflik. Langkah ini penting dilakukan untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat. Pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah bekerja sama untuk menguatkan kapasitas masyarakat
dalam mengelola konflik secara damai. Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sosial. Dampak konflik Poso. Konflik Poso meninggalkan dampak yang dramatis bagi masyarakat setempat. Selain kerugian material, konflik ini juga meningkatkan luka psikologis. Tragedi Poso memberikan pelajaran penting tentang bagaimana konflik sosial tidak hanya bisa berkembang menjadi kekerasan yang merusak, namun juga menunjukkan bagaimana upaya perdamaian dapat dilakukan dengan melalui dialog dan kerjasama antar masyarakat. Itulah tadi kronologi tragedi Poso 1998. Mungkin kalian yang menonton video ini ada yang pernah atau terlibat langsung dalam tragedi ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi tragedi seperti ini, dan yang telah menjadi korban kita doakan semoga mereka tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.